Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah rahimakumullah, marilah kita tak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan rasa syukur, dengan rasa terima kasih itulah insyaallah Allah akan menambah kenikmatan kepada kita. La azidannakum. Kedua kalinya salawat dan salam pada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa risalah Islamiah, petunjuk hidup kepada kita semua dan kepada semua umat manusia. Mudah-mudahan kita menjadi pengikutnya yang taat dan mendapatkan, insyaallah mendapatkan syafaat beliau besok di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang saya hormati, kita masih menyambung beberapa penjelasan minggu yang lalu, bahwa materi ini saya ambil dari kitab Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq. Minuman keras atau khamr itu adalah yang memabukkan. Maka di dalam ini Sayyid Sabiq juga memberikan penjelasan banyak sekali tentang yang memabukkan. Bahkan beliau juga membahas narkoba, ganja dan sejenisnya itu, baik yang diminum, yang disuntikkan, atau yang dihisap aromanya, yang dibakar di arang yang panas itu, di serbuknya itu ditaburkan, dihisap, juga ada ini. Itu semuanya yang membuat akal pikiran rusak, itu termasuk khamr dan itu termasuk haram. Nah, kemudian juga dijelaskan di sini bahwa sesungguhnya yang memabukkan itu berasal dari makanan-makanan yang sehari-hari. Jadi di sini disebutkan seperti anggur, kemudian kurma, jagung, madu. Jadi di situ ada beberapa bahannya itu adalah dari makanan sehari-hari, termasuk tape. Kalau di kita ini, tapi di situ tidak disebut tape ya. Ya kalau anggur ya termasuk itu, kurma, madu, jagung, gandum. Ya. Nah ini adalah proses. Ini saya sampaikan hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar. Israbhu malam ya'khuzhu syaitanuhu. Minumlah jus ini sebelum menjadi keras. Ini Rasulullah bersabda begitu. Qila wa fi kam ya'khuzhu syaitanuhu. Sahabat bertanya, berapa lama menjadi keras? Rasulullah bersabda, qala fi salasin, 3 hari. Jadi jus ini, hadis Sayyid Ahmad ini bahwa bersama-sama mereka minum jus, tetapi kemudian Rasulullah bersabda minum jus ini sebelum menjadi keras. Dan sahabat bertanya, berapa hari lamanya? Rasulullah menjawab 3 hari. Jadi ini adalah proses ya, proses fermentasi dari makanan yang bagus itu menjadi makanan yang berbahaya. Nah, memang makanan itu berbahaya itu kalau ya secara ini saja, secara mudah saja, berubah bau, berubah rasa, berubah warna. Itu bisa membuat makanan itu menjadi rusak karena sudah mengandung bakteri yang macam-macam. Nah ini kalau kita bicara soal ini, nenek moyang kita dulu ya sesungguhnya cerdas semua dalam hal ini. Jadi makanan-makanan kita itu juga dulu ada pengawetan. Jadi diawetkan itu secara alami, seperti dikeringkan. Itu ikan asin itu pengeringan, sehingga tidak ada proses pembusukan. Nah, tidak berbahaya. Ikan asin dikeringkan dikasih garam. Seperti juga bandeng yang dipindang, bandeng pindang itu juga itu dikeringkan, digodok tanpa air. Setelah saya bertanya teman-teman asal usulnya itu presto itu, ikan itu digodok yang terbuat dari tanah itu pakai debok itu batang pisang disusun di situ, ditutup sehingga
pemanasannya juga tidak boleh ini cukup dengan bara api, tapi bara api itu keras, itu panas, itu bara api itu bukan api yang menyala-nyala, tapi bara api itu sampai deboknya kering. Nah itu akan menjadi awet. Jadi nenek moyang kita itu luar biasa juga ya, ilmu titen. Saya itu ingat kalau ada istilah ilmu titen di sini itu. Jadi itu mereka membuat bahan itu menjadi awet, jadi tidak cepat ada proses pembusukan. Nah ini di dalam hal ini Rasulullah menjawab 3 hari. Nah kemudian hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini pernah membuat jus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Innahu kana yunaqi'u lin Nabi sallallahu alaihi wasallam az-zabibah fayasrabuhu al-yauma wal ghada wal ba'dal ghadi illa masa'i salasilasid. Bahwasanya Ibnu Abbas itu pernah membuatkan jus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi minumnya pada hari itu, besoknya dan lusanya atau hari ketiga ya ta. Summa ya'muruhu bihi fayatal khadimu aw yahiqu. Setelah itu Nabi menyuruh pembantunya menumpahkan atau memusnahkannya. Jadi setelah hari ketiga, hari besoknya itu dibuang, dimusnahkan. Jadi 3 hari. Jadi prosesnya itu begitu. Jadi ini proses begitu dia memabukkan langsung dibuang. Nah ini juga saya ingat kembali cerita nenek moyang kita. Saya masih ingat nenek atau Mbah Putri itu kalau membuat tape, biasa ngirim tape itu dari ketel, dari ubi kayu atau dari tape ketan. Itu kalau dia ngirim, saya ingat ibu saya itu kalau sudah terlalu lama disimpan, dulu belum ada kulkas, itu sekitar tahun 58 59 belum ada kulkas, jadi cuma disimpan biasa. Itu kalau sudah baunya sengak itu apa, keras ya, baunya keras dan rasanya kecut, itu sudah tidak boleh dimakan, itu dibuang. Itu juga berarti mereka sudah tahu bahwa itu ada proses terjadinya barang yang memabukkan ya. Jadi tape itu sudah berbau, baunya sengak, baunya keras, rasanya kecut ya, itu sudah tidak boleh dimakan. Itu juga orang tua kita dulu juga sangat berhati-hati juga dalam hal makanan ini. Jadi ini 3 hari. Kemudian juga hadis riwayat Abu Daud, An-Nasai dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Ini juga Abu Hurairah menceritakan bahwa Abu Hurairah membuatkan Rasulullah itu minuman. Sebab Abu Hurairah menceritakan bahwa dia mengetahui Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada suatu hari, dan menjelang berbuka dia mempersiapkan perahan anggur yang diletakkan dalam tempatnya itu yang terbuat dari kulit yang disebut dibaun. Dibaun itu itu bejana. Jadi ada semacam mangkok tapi dari kulit ya. Kemudian disajikan Rasulullah kelihatan mendidih, peletuk itu kayak mendidih, seperti vitamin C dosis tinggi itu kan kalau dicemplung ke banyu kan kayak mendidih. Nah itu kayak mendidih begitu. Maka Rasulullah bersabda, idrib bihadzal haid, buanglah minuman keras ini. Fa inna hadza syarabu man la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Ini adalah minuman orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi ini kelihatan umum aja. Jadi ini kita berhati-hati. Jadi ini beberapa contoh ya dari riwayat zaman Rasulullah SAW bahwa memang proses itu dilihat. Jadi kita dulu pernah seminar dengan teman-teman dari farmasi, dari apoteker, bahwa tape itu mengandung alkohol, memabukkan. Tetapi setelah kita lihat di dalam kitab Said Sabiq ini bahwa ada beberapa hari, ada tengah waktu sebelum dia memabukkan itu boleh ya. Jadi seperti tape kita itu kan ternyata tape itu di mana-mana ada Pak. Di Sumatera banyak, tapi di sini ada. Di Jawa Barat itu malah terkenal dengan peyem. Justru peyem itu lebih awet karena apa? Kering. Ya, peyem itu ada keistimewaan raginya, itu kan ada ragi. Nah ya, juga di dalam kitab Said Sabiq itu disebut peragian ya, yang membuat menjadi makanan menjadi memabukkan itu adalah karena peragian, proses peragian. Mungkin peragiannya sedang kedaluarsa ya toh, sebab expired ya, sudah habis batas waktunya. Ya, itu batas waktunya sehingga itu bakteri-bakteri itu mulai bekerja sehingga dia memabukkan. Nah, jadi ini proses inilah yang harus kita lihat, bahwa
sebelum waktu expired ini habis masanya ini itu masih boleh diminum, kalau minuman boleh dimakan. Sebab ini Rasulullah memberi contoh 3 hari. Tetapi juga kita melihat tadi adalah perubahan warna, perubahan rasa, ya, perubahan bau. Kalau itu berubah jangan lagi. Sebab itu juga walaupun ilmu titen ketika itu perlu kita terapkan. Jadi kalau makanan-makanan itu sudah ada perubahan ini jangan dimakan. Itu bisa pembusukan paling ringan itu keracunan. Nah ini jadi dari itu kita kaitkan dengan hal makanan karena ternyata yang disebut dengan homer itu bahannya adalah dari makanan sehari-hari. Nah jadi Bapak Ibu sekalian, ini saya cuma menyampaikan beberapa cuplikan saja bahwa minuman keras atau makanan yang memabukkan ternyata memang ini meminum tradisi sejak zaman kuno, ya, zaman kafir Quraisy. Orang-orang Quraisy itu memang mereka kumpul-kumpul minum-minum pada geletak. Dan saya yang perlu saya sampaikan satu ini pengalaman ketika masih dinas, masih bekerja. Kita dulu membina OSIS, organisasi siswa intrasekolah, SMA, SMK, ya dulu STM. Dan ini berbahaya kalau anak-anak sudah kumpul karena minuman keras itu banyak dijual. Saya prihatin waktu itu, saya itu pensiun 2008. Jadi sebelumnya masih ada kegiatan-kegiatan. Anak-anak itu kumpul, anak SMA itu ada minuman keras yang botolnya kecil itu waktu itu cuma 60.000 per botol, ada yang agak gede 80.000. Itu mereka kumpul itu berpasangan Pak, itu Masya Allah. Itu kalau kita ini ada siswa yang mengaku bahwa teman-temannya ada begitu, kita berupaya untuk memberikan nasihat. Jadi mereka di rumah salah seorang mereka yang bapak ibunya kerja atau kekelewer pada waktu itu, jadi rumahnya kosong, mereka nonton film itu biru semua, kemudian minum itu 1 sendok 2 sendok atau seloki, tapi itu memabukkan. Nah ini yang berbahayanya, mereka berpasangan tuh itu berlanjut. Nah ini yang paling kita prihatin sekali. Dan oleh karena itu memang pembinaan remaja itu harus kita intensifkan betul. Kalau berteman berkumpul-kumpul itu, sebab itu urunan mereka itu. Ada yang punya 20.000, ada 30.000 itu beli 1 botol kecil tuh. Vodka, namanya vodka, itu botol kecil, mereka minum bareng-bareng bergilir padung geletak. Waktu itulah terjadi hal yang bertambah karena mereka berpasangan. Jadi ini satu keprihatinan kita Bapak Ibu sekalian, kondisi sekarang ini. Maka oleh karena itulah memang homer itu diharamkan secara total. Dan sudah kita sampaikan kemarin bahwa ada 10 komponen orang itu yang berdosa, yang dikutuk oleh Allah. Jadi mohon maaf, ini di Solo ini ada salah satu tempat, tapi kita rahasiakan saja. Ada tempat yang menyimpan atau kayak gudang minuman keras, tapi bukan untuk kita, untuk turis. Jadi kalau ada turis dari asing, itu saya pernah kenal salah satu marketingnya. Jadi tunjukkan ini, itu bukan untuk kita. Tapi kalau dari hadis ini bahwa itu dikutuk oleh Allah itu jadinya termasuk teman marketing itu berdosa juga, sebab yang menjualnya, yang membayarnya, yang mesannya, yang membawanya, ya dah. Jadi itu turis-turis itu di hotel mana itu disiapkan, ya. Itu mahal-mahal itu. Teman saya berkata waktu itu botolnya bagus-bagus, melenuk-melenuk itu paling tidak itu 2 juta itu dulu loh Pak, dulu itu tahun 2008 2007 waktu itu. Jadi saya masih jadi memang ini luar biasa. Kalau kita tidak antisipasi, memang beredarnya ini orang-orang mengatakan adalah bukan untuk saya, tapi dalam hadis itu tidak bisa begitu, ya. Kita mesen, kita nukok ke konco itu tidak boleh. Nah jadi Bapak Ibu sekalian, barang-barang ini sebelum ada proses fermentasinya itu masih bisa kita makan, seperti tape, gitu. Kemudian jus yang kita simpen. Jadi lihat saja itu kalau baunya sudah sangar atau sudah keras, rasanya berubah, itu jangan diminum. Karena Rasulullah itu memberikan contoh, ini ada yang 3 hari, gitu. Kemudian ada yang ketika mau diminum kayak mendidih, begitu dituangkan itu mendidih. Itu Rasulullah langsung mengatakan idrib bihazal khayd, buangkan, sebab itu bukan minuman untuk orang yang beriman. Nah, jadi kita secara umum saja melihat bagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW pada waktu itu untuk menjauhi dan menghindari apa-apa yang memabukkan. Homer, jadi memabukkan,
bukan terus miras, tapi semua yang memabukkan itu adalah haram. Makanan minuman yang memabukkan adalah haraman, kita jauhi sejauh-jauhnya. Saya kira begitu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya minta maaf kalau ada salahnya. Semoga kita semua mendapat barokah dan ridho Allah Subhanahu wa taala, dan kita memohon kepada Allah mudah-mudahan akhir dari kehidupan kita ini adalah akhir yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.